Selain diskon transportasi dan mudik gratis, apakah ada stimulus lain yang akan diberikan untuk mengejar tingkat konsumsi kuartal 1? Saya pikir itu kita jelaskan ya tadi. Nanti ada 55 triliun tambah sekian, cukup banyak itu. Tadi di slide yang pertama sudah saya jawab itu, saya pikir nggak usah diperjelas lagi. Menteri. Dinamika tarif AS, proyeksi dan dampaknya ke ekspor dan penerimaan, ada masukan? Saya masukkan. Ini kan baru, itu kan masih berubah-ubah juga ya. Kalau saya pikir sih kesan pertamanya positif. Kita tidak dirugikan dari negosiasi yang ada yang bisa dihasilkan. Tapi kan kita nggak tahu nanti berubahnya seperti apa. Karena kan Mahkamah Agung sana, Supreme Court sana memutuskan Trump nggak boleh menggunakan yang tadi itu. Jadi kita lihat perkembangan seperti apa. Tapi dengan data yang ada sekarang, saya pikir untuk Indonesia positif. Yang paling penting adalah kita memperbaiki daya saing para pengusaha di Indonesia dengan berbagai langkah nanti. Itu ke depannya. Pak Menkyu, Agrinas beli 105.000 mobil pickup India buat Kopdres Merah Putih. Itu dari APBN, alokasi anggarannya berapa? Jadi Koperasi Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari Himbara, dari Bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar 40 triliun selama 6 tahun. 6 tahun ke depan. Jadi untuk saya sih risikonya clear, nggak ada tambahan resiko fiskal karena tiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu, cuman sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya. Pak Purbaya, bagaimana tanggapan soal Auni LPDP yang bangga anak WNA dan bagaimana update pemanggilan suami dia yang saat ini masih dia masih kuliah, udah lulus kan? Sudah lulus kan suaminya? Oh masih ini. Jadi kalau saya nggak tahu nih, saya baca ininya. Pada begini, itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya ke LPDP. Tadi sudah bicara dengan dia ya. Jadi ke Pak Bos LPDP, lu apa sih? Lu apa? Dirjen apa? Lu Dirut? Lu bukan Dirjen. Jadi Pak Dirut nih bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mau bayar. Mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Berapa miliar? Bunganya dihitung nggak? Hitung bunga? Hitung bunganya ya? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang yang dipakai, kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Jangan dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Ini saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Yang begitu yang kayak nggak apa-apa kalau nggak patriotis nggak apa-apa, tapi jangan menghina negara deh.
Itu saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari FPDP, dan saya pastikan yang ini akan di blacklist betulan dengan serius. Ya, Pak Darto ya. Pak Purbaya, untuk THR ASN bagaimana kelanjutannya? Itu sedang diproses lah, sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang umumkan, nanti Pak Presiden yang umumkan. Pak Purbaya, apakah jadi mengaudit WPP yang restitusinya besar? Kalau jadi, apa tujuan utama dari audit itu? Wildan mana Wildan? Yang sering nanya lu ya? Kita akan audit. Terutama yang kelihatannya besar-besar yang mencurigakan tahun lalu. Karena tahun lalu kita keluarin berapa tuh? 270? 320 ya? 330? Restitusi. Lu bobo lu. 360 triliun restitusinya. Menurut saya kebesaran. Saya akan lihat ada nggak yang main-main di situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ke depan kalau restitusi jangan main-main. Supaya uang saya nggak hilang gitu. Dan perbaiki kondisi fiskal juga. Oh, mana tadi? Habis. Bagaimana Kemenkyu melihat potensi NPL KUR di Himbara yang membengkak hingga di atas 10%? Bagaimana mitigasi yang dilakukan? Apakah ada rencana APBN ikut menanggung? Lu dengar? Pernah dengar ini? Gimana? 10% itu kan di cover sama ya? Enggak. Jadi gini, harusnya itu bukan tanggungan kami lagi kan ya. Itu kan perbankannya sudah ada, Jamkindo sama Askindo segala macam, tanggung jawab perbankan sepenuhnya. Jadi kami belum ada rencana untuk ikut menanggung. Yang adalah kami sedang hitung-hitung apakah KUR sebaiknya dijalankan oleh satu entitas di bawah Kementerian Keuangan atau tidak. Kami sedang pelajari itu dan sedang diskusi dengan Danantara juga. Mungkin untuk saya hanya itu.